Ya, tidak Kebetulan apa-apa. saya Martin dari dosen Undip ya, sedang mencari S3. Saya tanya ke yang untuk pembicara pertama tadi Pak Yosdarso dari Ya. USAID ya. Tadi ada beberapa program seperti Pathway, terus kemudian ada untuk program bahasa kursus bahasa Inggris dan GRE. Untuk yang program itu apakah free atau berbayar, terus kemudian kapan biasanya dibuka untuk aplikasi atau program itu. Sementara itu saja dari saya, terima kasih. Oke, thank you Pak Martin dari Semarang ternyata ya, dari Diponegoro Semarang tadi bertanya terkait program-program yang sudah dijelaskan oleh Pak Yos. Izin Pak Yos, apakah bisa langsung dijawab Pak Yos? Oh, siap, baik, terima Ya, kasih. kita langsung satu-satu aja biar tidak lupa. Oke, baik. Silakan Pak Yos. Ya, terima kasih Mas Zainal dan juga Pak Martin. Jadi menjawab singkat saja, kalau untuk pelatihan ini sebenarnya dalam satu paket dengan program yang kami sampaikan tadi, Pak. Jadi nama programnya adalah Pathway Program. Jadi dalam Pathway itu akan ada 3 komponen. Yang pertama English plus GRE Prep, yang kedua adalah Academic Prep, dan yang ketiga Admission. Jadi kalau untuk peserta yang kami berikan itu adalah peserta yang mengikuti programnya Pathway. Jadi kemarin mungkin sempat mengikuti program sosialisasi Pathway yang diluncurkan oleh Pak Anton dari BPI, Beasiswa Pendidikan Indonesia. Kalau nanti Bapak ada melamar program ini, tinggal menunggu saja informasinya. Kalau nanti lulus, nanti baru kita ikutkan dalam program Pathway ini dan akan mendapatkan 3 komponen tadi. Namun bagi yang tidak lulus atau yang tidak mendaftar, nanti kita akan buka juga peluangnya. Jadi bagi nanti peserta di luar yang lulus Pathway itu nanti, karena ini sifatnya adalah online, jadi bisa diakses oleh siapa aja. Bagaimana teknisnya nanti akan kami informasikan lebih lanjut melalui IG-nya teman LPDP. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Yos atas jawabannya. Jadi Pak Martin boleh langsung di-follow saja Instagramnya. Boleh tadi sekali lagi Pak Yos at teman LPDP. dotnya setelah you said. Ya. @usaid.teman_lpdp. Ya. Dan jangan lupa juga di-follow @alpai_official ya. Karena di Ya. sana juga barangkali nanti Pak Martin butuh tadi ya, salah satu tipsnya adalah komunikasi, barangkali mau komunikasi dengan Pak Taufik atau barangkali dari kampus yang lain terkait komunikasi kampusnya di gimana tadi dan lain sebagainya. Pak Martin mungkin seperti itu jawabannya, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Pak Martin. Kita lanjut dulu, ini ada pertanyaan, sepertinya ini buat Kang Taufik dan Miss Mareta ya. Di sini sudah ada Mas Mbak ya, dipanggilnya Mas Mbak berarti dua-duanya ya. Saya mau tanya, ini dari Bejo Sugianto, Persebaya, arek Surabaya iki ya. Pertama, bagaimana proses sidang tesis disertasi di US? Apa harus menyediakan jamuan makan minum seperti di Indonesia? Waduh, itu curhat Indonesia, aku takut ini. Yang kedua, apa benar di US hampir selalu tepat waktu studinya? Ini saya agak takut ya Bu Mareta dan Kang Taufik, jadi tapi mohon dijawab pertanyaan ini karena mungkin penasaran ingin compare sebelumnya. Compare budaya sebetulnya di sana kalau ujian tesis disertasi gimana alurnya dan sebagainya, tesis defense or dissertation defense or something like that. Dan yang kedua, apa benar di sana bisa tepat waktu? Ya kalau 3 tahun, 3 tahun, kalau 4 tahun, 4 tahun, atau banyak juga yang molor 7 tahun, 8 tahun dan sebagainya. Silahkan, boleh Kang Taufik dulu, boleh Miss Mareta dulu. Mau dibagi aja. Mareta mau Oh, nomor mau berapa? dibagi aja. Yaudah, Akang duluan Kang, yang Oh, pertama. enggak. Tuh. Ya. Kalau yang pertama sebenarnya kalau saya dengar, karena kebetulan saya kan semua S2 S3 kita kayak Marta juga kebetulan di luar gitu. Tapi kalau saya dengar gitu, kalau teman-teman yang mengambil katakanlah di Indonesia gitu, itu kan kayaknya lumayan costly ya untuk Lumayan sih segala sejauh ini Kang gitu Taufik. kan. Kalau di sana enggak, kita benar-benar humble, maksudnya sederhana di ruangan kelas yang memang kita, kalau pengalaman saya itu di ruangan kelas kita gunakan di situ, kemudian tidak ada jamuan yang harus apa namanya tuh, kalau di kita kan seperti memang apa ya, seperti hajatan gitu ya, kadang gitu ya. Tidak, jadi memang cukup sederhana dan kita pun mengundang kolega-kolega terdekat saja, jadi tidak yang besar seperti itu gitu kan. Dan prosesnya jauh lebih sederhana, singkat, dan memang fokus di
apa namanya tuh di disertasi kita gitu. Jadi selebrasinya nggak terlalu seperti yang ada di kita sih. Jadi kalau dari segi biaya, kalau saya sebagai keluarga ya, Kang, hemat. Jadi, Oh, hemat ternyata ya di luar, Masya ya. Allah. Jadi nggak zona integritasnya benar-benar integritasnya, tidak perlu kita mengasih jamuan lain sebagainya. Kalaupun mau ngasih ya itu ya different different occasion mungkin ya. Cuman ya kalau mau ngasih ya nggak apa-apa. Cuman ya di sana tidak ada tuntutan untuk itu ternyata Pak, gitu ya. Oke, yang kedua Bu Marita, tepat waktu nggak ya Bu Marita selama studi kan 2 kali ya, S2, S3 gimana? Yeah, is it on time or not? In my case, yes, I do it on time, gitu kan, to finish my study because it's about the funding, you know. Sometimes when you've got the funding, you have to finish or complete your study within set time frames. So make sure kalau misalkan mau lulus gitu kan, make sure you have a good timeline, yeah, a study plan. In this semester, I need to take this, next semester, and then when do I need to do research? Nah, itu di tahun berapa, seperti itu. Jadi, make sure plan-nya bagus dari awal, because we never know something happen, such as COVID-19. So, waktu itu, saya sebenarnya sedikit molor karena COVID-19 ya. Gitu. Tapi, thanks God that everything, I did it, semuanya sudah berhasil. Tapi kalau bicara tentang on time, tadi saya mikirnya on time-nya is about culture, Pak Zai. Jadi mau meeting on time atau enggak, of course they do appreciate the time gitu kan, karena being on time, ini saya pernah juga diprotes sebenarnya, talking about on time or not. But yeah, being on time is the first thing, because being on time is about respecting other people. That's from my perspective. Maybe Dr. Roger have another perspective, being on time atau jam karet. I know Dr. Rogers know about that. Jam karet. Rogers, I do you just want dropped to in add the more chat. explanation? Bush train on time. On time Rogers, in, maybe on do time you want out. to answer directly about question from Saida Alivia? On time in, on time out. Bush train. Roger, do you want to explain or answer the question from Saida directly maybe? Or just typing, that's enough? Saida's question is, she asked about S2 and STIGA. So we used to have a dual degree, but not now. And so we do have a degree program for literacy in class TK to Sepuluh. Okay. So you don't have the maybe double degree or fast track of program, something like that? No, For no joining, double degree now. No. we should to take one by one the first master. After that, we can continue PhD. Yeah, we used to have dual degree, and the Indonesian students do not want it because because they want more time in America. So our dual degree ends because no Indonesian students sign up. They all want to go and do foreign study. So Okay, thank you, Rogers. Maybe Saida, you can text Miss Mareta for more information. I think Saida was really interesting to go SU, maybe Miss Mareta. Saida salah satu mahasiswa dari kita sebetulnya, ini dari PGSD, dan sepertinya bersemangat sampai nanya berapa tahun gitu ya. Bisa Miss Mareta aja sekitar 8 tahun ya Miss Mareta ya? Oh ya, di early childhood and elementary education itu saya menempuhnya for my master itu almost 2 years. Jadi nggak full 24 months. Kalau nggak salah berapa ya? 18 bulan itu ya. Dan cepat juga itu ya. untuk S2. Bahkan kalau di jurusan lain, other program such as law, It's they just 1 only year. have like a 1 year for 1 year, yeah, to complete the master kayak gitu. So yeah, kalau ada apa-apa silakan hubungi saya. Maybe I can share some tips about early childhood. Mareta, I'm happy to help. Can you drop your WhatsApp number in the chat? Oh yeah, sure. Okay. Thank you, Miss Mareta and Roger. How about the others? Anyone who wants still ask to maybe to Yusaid? We have Pak Yos di sini. Atau mau ke Bu Mareta, gimana gitu ya, sebagai perempuan yang kesana tiba-tiba gitu ya, atau ke Kang Taufik. Ternyata kalau Muslim juga ternyata di sana, saya sempat baca tadi Kang Taufik, ternyata seru juga ya, malah merasa Muslim di sana gitu ya. Atau barangkali mau ke Roger juga nanya OSI juga boleh. Barangkali teman-teman masih ada pertanyaan?
Oh ini ada, langsung ada ya. Dikira nggak ada dan langsung muncul. Ini ada dari Kang Dede dan kenapa pada malu-malu nggak mau nanya langsung ya? Ini dari UIN Bandung. Aduh, halo Wilujeng Enjing Bandung. Untuk Kang Taufik katanya ya, saya tertarik untuk mengambil jurusan Higher Education and Student Affairs. Saya memiliki pengalaman mendirikan komunitas mahasiswa selama 4 tahun. Keren sekali dan kerja di lembaga beasiswa yang sasarannya untuk mahasiswa. Apakah jurusan tersebut ini dipelajari sistem pendidikan di US atau secara global? Apakah ilmunya bisa diimplementasikan di Indonesia? Oke, silahkan Kang Taufik. Ini emang spesial buat Kang Taufik pertanyaannya. Iya, iya. Tadi sih saya sudah jawab chat secara singkat ya. Tapi mungkin yang pasti sih ini terbuka gitu ya. Jadi HISA ini atau Higher Education Student Affairs ini sebetulnya kalau di Amerika itu tidak melulu untuk dipersiapkan sebagai dosen gitu. Tetapi misalkan untuk mereka yang memegang jabatan administrasi gitu ya di perguruan tinggi, karena ada beberapa posisi yang memang spesifik itu tidak diambil dari dosen gitu ya. Kalau di kampus di US, jadi mereka fokus memang di manajerial gitu kan. Dan jadi ini sebetulnya tidak harus ada yang bahkan backgroundnya bisa apa aja gitu ya. Jadi teman-teman saya juga backgroundnya bervariasi, ada yang dari bisnis, ada yang dari apa namanya tuh bahkan ada yang dari engineering dan lain sebagainya. Jadi ini terbuka, jadi tidak ada harus yang linear tidak gitu ya. Dan karena keilmuan sendiri ini interdisciplinary gitu nature-nya. Kemudian memang kelasnya kecil, nggak terlalu besar gitu kan. Jadi satu batch saya aja mungkin 10 orang. Tapi tantangannya adalah dari 10 orang itu waktu itu katanya itu mahasiswa internasional terbanyak. Berapa orang? 2 orang. Saya dan satu lagi teman saya dari Seru ya kan kelasnya dari ya. ya dari Tiongkok gitu ya. Itu katanya paling banyak biasanya ada satu bahkan nggak ada lagi international student. In one side itu challenge, tapi in other side itu justru blessing buat saya. Karena saya jadi banyak berinteraksi dengan katakanlah langsung orang US-nya gitu ya kan. Dan karena konteks yang dibicarakan memang tidak hanya melulu soal perguruan pendidikan tinggi di Amerika, tetapi juga global. Tapi memang mostly tentang Amerika, mostly ya. Terus apakah bisa diimplementasikan? Eh, untuk beberapa, maksudnya sebagian besar bisa diaplikasikan, tetapi ada memang beberapa hal yang mungkin kalau di kita mindsetnya kurang match atau juga mungkin environmentnya kurang mendukung policy-nya gitu ya. Tetapi karena ini ilmu yang masih apa ya masih jarang gitu ya. Justru jadi opportunity buat kita ketika balik ke Indonesia apa namanya tuh we got something that not many people have here gitu ya. Jadi kita bisa jadi kesempatan tuh kita punya ilmu yang masih banyak belum orang punya di situ gitu ya. Jadi silakan nanti saya juga sudah tulis nomor WA saya ya di reply tadi gitu ya. Jadi silakan kalau untuk informasi lebih lanjut, diskusi dan tidak hanya untuk Kang Dede, juga untuk yang lainnya silakan bisa kontak saya. Terima kasih Kang Dede. Oke, thank you Kang Taufik for the answer. Actually, sepertinya masih banyak, tapi ini saya cukupkan terakhir ini ya. Untuk Roger, you have question from Asi Holland Tiroy. Based on your experience, what is the most significant factor we need to consider that might weaken our application? Hello, Roger? Yeah, I'm reading the question now. Oh, okay. So sorry. Yeah, that's an interesting question, how you ask about weaken, right? Because usually the question is how can we make it stronger? So what I would say is do not put in things that you are not asked for. So if you are not asked for a GRA exam, but did it and did not do well, do not put it in. Like just only put in the things that you are asked for. Yeah. The other thing that I would say is I think the reference letters are important. So when you put in a reference letter that's really just checklist, and the person who writes the reference letter go check, it takes only 1 minute. I think this is not a good reference letter. You really want to either go back to that person and ask them to write 1.5 pages about you. Or if they cannot, find someone else who will write 1.5 pages about you. Very original writing, where you were, where you are, where you are going, and what qualifies that person to talk about you, how long they have known you, what is their background.
This would help a lot. Okay. Okay, thank you, Roger, for the answer. Actually, I think some of you still have question, but maybe if you want to more know about OSU, you can contact Roger, or maybe you want to share from the woman perspective, you can contact Miss Mareta, and also if you want to have the perspective from the man, ya, you can also contact Kang Taufik, ya. Oke, terima kasih teman-teman, dan sesuai amanat dari committee, we have the souvenir for some of you yang sudah bertanya tadi. Ini ada 3 souvenir. Souvenir pertama akan diberikan kepada, please give the drum roll. Saya di sini diminum. Congratulations, the first souvenir will be given to Martin. Congratulations, Martin. Dan yang kedua akan diberikan kepada Kang Dede dari Bandung, dari UIN Bandung. Dan terakhir selamat kepada Saida. Oke, untuk souvenirnya you can send the direct message, bisa kirim DM ke alpai.official, ke Instagram alpai.official, dan jangan lupa di follow alpai.official dan juga usaid.temanlpdp untuk info-info lebih lanjut terkait hal ini. Terakhir teman-teman, sebagai terakhir, emang bisa ya guru kuliah ke luar negeri? Buat jadi apa? Apa manfaatnya gitu ya? Kita jauh-jauh guru ya udah aja di dalam negeri aja, nggak usah jauh-jauh ke Amerika, mending di Indonesia aja. Jangan salah, ternyata ada guru yang ke sana melanjutkan untuk studi master. Inilah dia, Erlina Mariana. Halo, Mbak Erlina, sudah ada di sini. Halo, Mas Zainal. Mbak Erlina Selamat sepertinya pagi. background-nya dihilangkan saja Oh, biar dihilangkan kartunya saja. terlihat. Ya, Ini baik. adalah salah satu dari teman Alpai yang melanjutkan master di Amerika, betul begitu Bu Ya, Erlina? benar sekali. Dan seorang guru ya Bu Erlina ya? Ya, saya Oh, guru di oke. salah satu SMA di Inginjaya. Ya, Ini background-nya masih kelihatan ya? masih dihilangkan aja, tadi sempat hilang sedikit biar teman-teman tahu mana nih Oh, Bu ini Erlina. udah. Sudah Bu Erlina. Oke Bu Erlina, 10 menit, time is yours. Balik lagi dia. Baik. Sebentar ya, saya hilangin dulu background-nya. Oke, Ini memang santai-santai ada Bu Erlina, sedikit santai. bermasalah. Jadi ternyata guru tuh bisa ya. Nah, oke silakan Bu Erlina. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi Pak Yos Sudarso. Selamat pagi Mbak Mareta, dan juga good evening for the Andreans in the US. Oke, saya akan share sedikit ya, share screen saya. Jadi sambil saya share screen, saya ambil dulu ini saya, bentar. Ini kenapa jadi begini ya? Sebentar. Jadi saya itu dari Alpai 1, divisi matematika, divisi pendidikan. Saya dulunya itu berkuliah di Western Michigan University di Mathematics Education. Saya itu dapat beasiswa dari prestasi scholarship tahun 2013. Saya berangkat 2013 dan kembali ke Indonesia tahun 2015. Saya bekerja di SMA Negeri 1 Inginjaya yang merupakan sekolah yang agak sedikit jauh dari kota Banda Aceh. Jadi saya di Aceh Besar. Jadi kalau dari Banda Aceh sekitar 45 menit. Ini mohon maaf saya lupa bagaimana ya cara share screen-nya ya. Di tengah yang hijau Bu. Yang Udah hijau. ini tapi nggak mau ya. Dibuka dulu itunya. Ini Atau desktop teman-teman 1. Alpai barangkali Boleh di-share sebentar nggak ya? Iya, teman-teman boleh dibantu Bu Erlina, mungkin sambil lanjut aja Bu, nanti sambil di jalan. Oke. Jadi banyak sekali yang bisa saya ilmu yang saya dapat ketika terima kasih gitu ya. Jadi sedikit kita share tentang Alpai-nya. Jadi Alpai itu merupakan organisasi, silakan screen yang slide keduanya, organisasi alumni
yang dibangun tahun 2012 dan kita itu ada 10 chapter dari Sumatera sampai Papua. Nah, di divisi Alpai itu ada lingkungan, pertumbuhan ekonomi, kesehatan, demokratik HAM dan tata kelola, dan kemudian ada pendidikan. Oke, ini sekarang kita ke the challenge ya. Ketika saya sekolah dulu di Amerika, challenge-nya itu silakan di slide ketiga. Ya, challenge-nya itu yang pertama itu pasti yaitu culture shock, dan itu banyak sekali seperti yang tadi itu on time atau tidak, ya pasti on time sekali di sana. Apalagi ketika saya menggunakan bus, itu catching the bus-nya itu harus tepat waktu. Kalau 1 menit terlambat, maka you have to wait 45 minutes. You can get another bus. So you can kamu akan datang ketika nanti kalau ke kampusnya telat. Jadi harus on time gitu ya. Kemudian mungkin ada language barrier, itu pasti kita 3 bulan pertama itu akan sedikit bingung, apalagi saya orang matematika, yang background saya itu belajar bahasa Inggris itu hampir 2 tahun. Kita itu agak sedikit susah, kemudian kita susah lagi dengan ngomong sama profesornya, dan saya percaya mereka akan membantu kita, sangat membantu kita dalam proses pembelajaran. Kemudian ada teknologi yang mungkin agak sedikit challenge bagi saya waktu itu, karena ketika saya S1 saya tidak pernah mengetahui itu latex itu bagaimana penggunaannya, Beamer itu gimana, grafik kalkulator itu gimana, karena kita di Indonesia itu ketika itu tidak ada yang namanya grafik kalkulator ya. Mungkin ada tapi susah didapatkan. Kemudian ada classroom environment yang memang itu kalau kita nggak tahu sama sekali apa yang diajarkan oleh profesornya, kita bisa bertanya dan nggak usah malu untuk bertanya. Dan di sana juga kita boleh meminta izin untuk merekod ketika profesornya lagi berbicara. Dan itu ketika itu saya merekod banyak sekali. Jadi ketika nanti sampai di rumah di kos-kosan, saya akan mengulang kembali materi-materi yang diajarkan sama profesornya. Boleh slide berikutnya. Oke, dan kesempatan sebagai guru itu banyak sekali, karena pertama kalau saya dapat opportunities-nya itu adalah saya dapat ke conference yang kalau di matematika itu ada NCTM. Nah, ini conference-nya akan ada setiap tahun, dan itu kita kalau misalnya memang kita memiliki kesempatan untuk menjadi presenternya juga bisa, kalau untuk menjadi partisipannya juga bisa. Kemudian ada juga saya mendapat kesempatan untuk menjadi salah satu peserta Student Static Poster Presentations itu, dan alhamdulillahnya dapat award ya, walaupun dari top 5 kita itu dapat saya dapat award-nya lumayan, dan itu kita waktu itu saya dan beberapa teman dari Departemen Matematika itu meminta izin kepada dean-nya supaya bisa untuk mengikuti poster ini, dan ketika itu advisor saya memberikan saya izin untuk mengikuti ini dengan yang telah saya pelajari di materi di salah satu subjek yang kita pelajari waktu itu. Jadi ketika itu saya mempelajari statistik. Jadi saya comparing 3 kurikulum, itu comparing kurikulum Indonesia, kemudian comparing kurikulumnya Singapura dan Amerika. Dan saya melihat apa yang menjadi gap-nya, kemudian bagaimana supaya 3 kurikulum ini bisa menjadi bagus. Gitu. Kemudian juga volunteering atau internship, jika saya waktu itu ditawarkan internship, tapi di summer school sama profesor saya, tapi saya bilang saya ada ambil mata kuliah, jadi saya tidak bisa internship. Kemudian saya juga volunteering di community, di Muslim Associations, ada di kampus, itu kita bisa mengikutinya. Kemudian kalau misalnya Bapak Ibu pengen internship di salah satu perusahaan yang diinginkan, bisa diambil. Kemudian sebagai guru itu sangat penting lagi, saya bisa pergi ke sekolah-sekolah di Amerika. Saya bisa ke Caledonia waktu itu di Michigan. Ada 2 sekolah, yang satu lagi saya lupa. Yang paling asiknya itu kita tidak sembarangan ya. Ketika kita masuk ke sekolah-sekolah yang ada di Amerika, kita harus dapat izin terlebih dahulu. Kemudian ketika kita membuat
penelitian juga, ya itu penelitiannya, surat penelitian bukan diberikan kepada sekolah, tapi diberikan juga kepada siswanya. Jadi ketika siswanya itu tidak bersedia untuk menjadi objek dari penelitian kita, maka dia boleh tidak masuk di sekolah tersebut, tidak masuk di kelas tersebut. Jadi kita ada waktu itu profesor saya mengajar saya untuk kita membuat penelitian di salah satu sekolah di sana, dan ada salah satu siswa itu tidak diizinkan oleh orang tuanya untuk menjadi objek, dan profesornya bilang ya nggak apa-apa karena memang begitu persyaratan di Amerika untuk mengambil penelitian siswanya. Nah, mungkin berbeda dengan di Indonesia, ya bahwa ya kita masuk ke sekolah, yang mau diteliti boleh, silakan, dan pengambilan videonya pun juga harus dari belakang, jadi wajahnya itu tidak terlihat. Kalaupun nanti di foto itu hanya adalah yang mereka paper-paper yang mereka tulis yang nantinya akan menjadi bahan bagi si profesor dan teman yang meneliti. Begitu. Silakan lagi berikutnya. Ya, mungkin rekomendasi saya kalau untuk mengovercome si challenging ini, saya itu tinggal di American Family salah satunya, jadi saya bisa senang gitu ya. Jadi kalau ketika ada homesick, jadi saya seperti pulang ke rumah. Jadi saya inginnya ya kayak di rumah, ada orang di rumah. Jadi saya itu tinggal di American, salah satu orang Amerika, dan dia sangat baik sekali. Dan juga itu saya menemukan rumah ini melalui Finding Your Nest. Mungkin saya nggak tahu ketika saya di Michigan itu saya dapatnya link untuk tinggal di tempat orang-orang Amerika. Jadi namanya Finding Your Nest gitu. Nah, ini kita akan bisa belajar dari mereka, culture-nya mereka bagaimana kehidupan bertetangga di American community, seperti itu. Kemudian kalau ada challenge yang dari, pasti buat papernya itu agak susah ya, terutama saya orang matematika mungkin ya, dan saya juga agak sulit untuk menulis, jadi saya perlu writing center. Jadi di kampus itu saya percaya beberapa kampus atau semua kampus di Amerika mereka punya writing center. Jadi mereka akan mensupport kita, akan membantu kita untuk memperbaiki writing kita. Nanti dia akan kasih tahu bagaimana menyusun dengan baik, dan kita itu harus membuat jadwal dengan mereka. Nah, kemudian kalau misalnya kita lagi bosan ya, pastinya ada kayak tadi homesick dan segala macam, itu pasti kita akan bingung. Nah, itu boleh ke Student Recreation Center atau di MCA. Dan misalnya mau playing your favorite sport, kalau saya itu badminton, jadi saya ke komunitas badminton yang ada di Kalamazoo waktu itu, kemudian saya pakai hobi yang lain, misalnya fotografi, jadi saya pergi ke tempat-tempat yang spot-spot yang bisa saya ngambil foto. Kemudian Bu, 2 kalau menit lagi ya, Bu ya? ya, oke, ini selesai satu lagi. Kemudian kalau kita tidak lupa, misalnya kita nggak tahu nih apa nih materi yang diajarkan sama profesornya. Boleh mereka tuh profesornya pasti ada office hours dan kita bisa datang ke situ, kemudian atau tanya sama classmate. Mereka akan sangat membantu kita. Nah, saya memiliki banyak classmate yang sangat membantu saya dan juga profesor yang setiap detik itu tinggal kita chat aja atau email dan mereka akan merespon, you can come to my place and you can ask anything if you want. Gitu. Terima kasih. Sudah Oke, selesai. thank you Mbak Erlina. Nah, jadi buat adik-adik semua nih, adik-adik mahasiswa yang calon guru, ternyata guru juga bisa ya, ternyata untuk S2 ke Iya. Amerika. Kalau mau tanya-tanya boleh langsung nanti ke alpai.official atau nanti cari juga akun Mbak Erlina di sana ya. Oh iya, Thank you boleh. Mbak Erlina, terima kasih juga Sama-sama. untuk Rogers. Thank you Rogers for